Baik, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Ferdianto Karimale, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 kelas A di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait dengan pra penelitian saya atau draft pra penelitian saya atau draft pra ujian akhir saya atau tugas akhir dengan judul pengaruh lunturnya budaya pemali sebagai kontur berlaku dalam konteks mencari pasangan hidup di kalangan remaja di era modernisasi. Mendapatkan studi kasus di Desa Kiraman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor. Untuk tidak memperpanjang kata dan bahasa, saya langsung saja kepada pendahuluan, di mana pendahuluan situ terdapat 4 pokok utama, yaitu keberagaman budaya Indonesia, nilai dan kepercayaan masyarakat, kearifan lokal, dan budaya pamali. Saya mulai dari keberagaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kemajemukan dan pluralis terbesar dunia, tercermin dari dalam kehidupan setiap masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan kepercayaan yang sudah melekat dan sudah turun-temurun sejak dahulu kala sebagai patokan dan pandangan hidup tersebut. Kita tahu bahwa kebudayaan ini terbentuk dari awal mulanya. Dijadikan itu kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh leluhur kami itu diturunkan menjadi nilai dan kepercayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Nilai dan kepercayaan ini yang masih dipertahankan dijadikan sebagai kekayaan kebudayaan nasional. Nilai dan kepercayaan yang masih dipanggil melalui sifat-sifat lokal tersebut yang dimiliki masyarakat itu membentuk suatu kearifan lokal, di mana kearifan lokal ini menurut pandangan Wahyudi bahwa kearifan lokal itu mengatur seluruh masyarakatnya tanpa disadari, membentuk kepribadian dan identitas dalam bertindak melakukan segala sesuatu. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat setempat sehingga tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal ini juga menjadi patokan utama dalam menjalankan setiap aktivitas sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Yang salah satunya tidak terlepas dari budaya pemali. Budaya pemali itu sendiri merupakan bagian dari warisan leluhur batu lolong yang diturunkan sejak dahulu kala yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan segala sesuatu. Budaya pemali itu sendiri terbagi dalam 2 bagian, di mana pemali mempunyai efek langsung dan tidak langsung, di mana ada pemali dalam bentuk perkataan dan juga ada pemali dalam bentuk perbuatan, di mana perkataan-perkataan tersebut tidak boleh disebutkan di tempat tersebut dan juga perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Di sini permasalahan yang saya temukan bahwa itu adalah dengan masuknya globalisasi, perubahan zaman karena adanya arus globalisasi disertai dengan budaya barat yang begitu kuat, eksistensi budaya pemali tersebut seakan hilang dan tidak menjadi sebagai kontur perilaku dan dianggap sebagai sesuatu yang berlalu begitu saja dan tidak sebagai pegangan hidup sehari-hari. Karena kita tahu dengan masuknya teknologi-teknologi canggih seperti HP dan lain-lain, komputer dan lain-lain, itu membuat anak-anak masa kini atau remaja masa kini tidak mendapat asumsi perilaku yang baik karena mereka mengikuti tanpa kontrol orang tua yang baik. Dan juga modernisasi itu terkait dengan melekat erat dengan budaya barat, di mana budaya barat orang-orang melakukan segala sesuatu secara bebas, berpakaian bebas, menggunakan bahasa kasarnya menggunakan pakaian dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai sesuatu yang dianggap biasa, dan itu diikuti oleh remaja-remaja kita masa kini. Dan juga ada budaya-budaya seperti seks bebas di usia 18 tahun itu diikuti oleh remaja kita masa kini tanpa adanya filtrasi dari orang-orang tua, karena budaya pemali tersebut sudah menjadi hilang dan tidak menjadi tabu lagi bagi remaja kita masa kini. Yang berikutnya itu adalah tujuan. Berdasarkan masalah yang saya temukan tadi bahwa adanya masuknya arus globalisasi dan modernisasi tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah ingin mengetahui atau ada tidaknya pengaruh dari lunturnya budaya pemali sebagai konteks perilaku dalam mencari pasangan hidup di kalangan muda-mudi di era modernisasi, dan juga peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lunturnya budaya pemali dan bagaimana upaya mempertahankan eksistensi budaya pemali di era modernisasi ini pada remaja batu lolong yang akan bertumbuh dan yang akan datang berikutnya. Di sini juga ada
manfaat, di mana manfaat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini bagi peneliti ini diharapkan menyumbangkan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosiologi, terkhususnya pada mata kuliah masyarakat dan kebudayaan NTT, perubahan sosial budaya, sosiologi keluarga, dalam mempelajari budaya era dan mempelajari perilaku anak dan remaja, terkhususnya pada daerah NTT ini yang dikenal dengan daerah kepulauan dan juga banyak kebudayaan, bahasa, dan lain-lain. Yang berikutnya itu manfaat praktis. Manfaat praktis di sini bagi peneliti ini digunakan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang masalah yang berhubungan dengan lunturnya budaya daerah dalam konteks perilaku, karena seiring dengan kita kuliah, kita akan terjun ke lapangan atau akan masuk ke dunia kerja. Ini menjadi satu wawasan atau bahan berpikir untuk kami melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang akan kami temukan di masyarakat setelah lepas dari kampus. Yang kedua itu bagi masyarakat, penelitian bagi masyarakat diharapkan agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan zaman. Karena kita tahu bahwa penelitian ini merupakan salah satu fakta atau bukti bagaimana kita dapat mempertahankan budaya-budaya daerah atau budaya pemali tersebut seiring dengan perkembangan zaman yang terus menggeser nilai-nilai dan kearifan budaya lokal tersebut. Terkhususnya untuk bagi kita mahasiswa dapat menjadi acuan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Tidak hanya menjadi referensi dan acuan selanjutnya, tetapi juga menjadi pembelajaran bagaimana kita mahasiswa terus mengontrol perilaku dan pribadi kita dalam mencari pasangan hidup dan tidak berbuat semena-mena terhadap pasangan kita masing-masing dan tidak terjebak dalam lubang kehancuran. Di sini juga ada ruang lingkup, tempat dan waktu penelitian. Ruang lingkup yang digunakan ini yaitu ruang lingkup keilmuan sosiologi, di mana meneliti tentang gejala, fenomena, dan pembaruan yang terjadi dalam masyarakat secara luas atau umum. Dan juga tempat yang digunakan dalam penelitian adalah Desa Kiraman, itu terkhususnya ada di Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, di ujung timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu dalam penelitian ini bagi saya, karena meneliti tentang perilaku dan budaya daerah itu memakan jangka waktu yang sangat panjang, sekitar 3 bulan, karena harus menyesuaikan dengan budaya-budaya setempat dan juga mengetahui perilaku pola kehidupan sehari-hari anak dan remaja pada masyarakat Batu Lolong tersebut. Di sini peneliti menggunakan literatur. Yang pertama itu dari Sorjono Suekanto buku yang berjudul Sosiologi Satu Pengantar, di mana di situ dijelaskan tentang perubahan sosial dan kebudayaan. Yang kedua itu adalah Richter dan Gottman, itu buku tentang teori-teori sosiologi, di mana saya menggunakan teori pertukaran, teori jaringan, dan teori pilihan rasional. Yang ketiga itu ada buku dari Ranjabdar 2016 tentang sistem sosial budaya Indonesia. Di situ dijelaskan tentang konsep pokok dalam sistem sosial budaya Indonesia. Dan juga ada jurnal dari Tiani tahun 2018 tentang kearifan lokal sebagai bentuk kontrol perilaku. Dalam hal ini ia membahas tentang konsep kearifan lokal Indonesia. Yang kelima itu ada Kamanto Suwarto tahun 2004, buku yang berjudul tentang pengantar sosiologi. Di situ dia menjelaskan tentang institusi sosial, konformitas dan penyimpangan, perilaku kolektif dan gerak sosial. Yang keenam ada Istiana 2014, yaitu ia membahas, ini skripsi yang membahas tentang pemali sebagai kearifan lokal dalam mendidik anak pada keluarga Bugis. Di situ dia menjelaskan tentang bagaimana kita mendidik anak melalui budaya-budaya pemali tersebut sejak kecil pada keluarga Bugis. Yang terakhir itu ada buku Sugiono 2013, buku yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RDG. Yang peneliti butuh di situ adalah metode penelitian kualitatif yang sejalan dengan apa yang peneliti teliti. Yang berikutnya ada jenis penelitian dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian kualitatif karena meneliti tentang fenomena perubahan sosial dan budaya masyarakat adat Batu Lolong. Karena kita tahu penelitian
berkaitan dengan gejala-gejala sosial atau budaya sosial dan adat, itu harus menggunakan penelitian kualitatif karena harus turut merasakan langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Yang berikut adalah subjek penelitian, yaitu subjek dari penelitian adalah bagaimana meneliti tentang kearifan lokal, adat budaya masyarakat Batu Lolong dan perubahan perilaku pada remaja dilihat dari sisi budaya pemali sebagai kontur perilaku dalam mencari pasangan hidup di era modernisasi dan globalisasi ini. Yang terakhir itu adalah metode dan teknik analisis. Di sini peneliti menggunakan metode penelitian survei dan deskriptif, di mana menjelaskan tentang bagaimana kehidupan sehari-hari anak dan remaja di sana, dan juga menjelaskan lokasi dan tempat secara deskriptif di sana. Teknik analisis yang digunakan adalah itu teknik analisis triangulasi data, karena triangulasi data itu memahami pendekatan konsep yang menjelaskan keadaan objektif masyarakat dengan melakukan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Mungkin itu sedikit video singkat presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.